Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa untuk bergabung di grup-grup pembelajaran kita, baik di WhatsApp, Telegram, maupun Facebook, agar kita mudah dalam berkomunikasi. Link bisa dicek di video deskripsi di bawah ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar pelajaran kelas 5, subtema 3, pelajaran yang keempat. Pemerintah sekarang mewajibkan semua orang untuk memakai masker, terutama untuk orang yang sakit dan orang yang bepergian karena alasan yang mendesak. Untuk masyarakat umum, pemerintah mewajibkan kita untuk memakai masker kain. Nah, tentunya kita bertanya-tanya, bagaimana cara yang tepat untuk memakai masker kain ini? Untuk mengetahuinya, silahkan simak video berikut dengan baik. Pemerintah mewajibkan pemakaian masker saat berkegiatan di luar rumah. Nah, masker kain jadi salah satu pilihan yang bisa digunakan. Tapi masker kain seperti apa yang efektif menyaring partikel virus? Berikut ulasannya dalam Kamu Harus Tahu. Pemerintah kini mewajibkan masyarakat Indonesia menggunakan masker ketika terpaksa harus keluar rumah. Ini sesuai dengan anjuran WHO demi mencegah penularan COVID-19 dari orang tanpa gejala atau OTG COVID-19. Masker yang efektif menyaring udara yang sudah terkontaminasi ada dua jenis, masker bedah dan masker N95. Tapi selain langka, masker ini sekarang dikhususkan untuk petugas kesehatan. Sebagai alternatif, kamu bisa menggunakan masker kain. Meski proteksi masker kain tidak sebaik masker bedah, namun masker kain juga bisa menghalau partikel virus. Ini dia nih, masker kain yang bisa kamu gunakan untuk tetap aman di tengah pandemi corona. Yang pertama, masker berbahan kain lapiring. Para peneliti di Universitas Cambridge, Inggris telah melakukan pengujian terhadap beberapa bahan rumah tangga yang dapat dijadikan masker buatan. Hasilnya menunjukkan kain lapiring memiliki persentase yang tinggi untuk menahan partikel virus. Tapi memang, masker dengan bahan ini membuat kita menjadi susah bernapas. Kombinasi lapiring dan juga katun 100% bisa jadi pilihan alternatif lainnya. Selanjutnya ada kaos bahan katun 100% atau sarung bantal katun. Masker dari bahan ini dinilai dapat menahan 50% dari ukuran partikel virus 0,2 mikro. Tidak hanya itu, bahan ini juga lebih nyaman digunakan untuk bernapas. Nah, ukuran virus corona itu sangat kecil, yaitu 0,125 mikro, sehingga masker ini bisa dibilang cukup untuk menahan virus corona. Keunggulan masker kain adalah masker ini dapat digunakan secara berulang, tapi ingat, harus dicuci. Tapi pencuciannya nggak boleh asal ya, agar kebersihannya tetap terjaga. Masker kain maksimal digunakan 4 jam dalam satu hari, kemudian harus segera dicuci dengan bersih menggunakan deterjen atau pemutih. Caranya, rendam masker selama 10 menit dalam air hangat berisi deterjen atau pemutih. Setelah itu, bilas masker dengan air mengalir dan jemur di tempat yang terpapar sinar matahari. Setelah itu, jangan lupa ya, cuci tanganmu dengan air mengalir dan juga sabun. Ingat ya, jangan lupa gunakan masker kainmu untuk mencegah penularan virus corona. Mari sama-sama lawan virus corona, karena kamu harus tahu. Semoga semuanya paham dengan video tadi. Jadi, masker kain hanya bisa dipakai dalam waktu 4 jam. Setelah itu harus dicuci kembali. Sehingga disarankan untuk memiliki masker kain lebih dari satu. Oke, kita lanjut ke topik. Pada kesempatan ini ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, pendahuluan, meliputi tujuan pembelajaran, motivasi, dan persepsi. Topik kedua, sikap dalam usaha ekonomi. Nanti kita akan melakukan kegiatan mengamati. Kemudian topik ketiga, menghormati kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nanti kalian akan mendengarkan sebuah audiobook. Topik keempat, evaluasi, nanti akan dilakukan melalui kuis. Baik, kita langsung menuju ke topik yang pertama. Pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan cara-cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha dengan baik. Nomor 2,
Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan arti penting memahami keragaman sosial budaya dengan baik. Nomor 3, melalui kegiatan mengamati dan menulis, siswa dapat mengidentifikasi informasi penting dari teks dengan benar. Selama pembelajaran ini berlangsung, kembangkanlah sikap sportif kalian. Jadi kalian bisa saling menghargai. Kemudian kalian harus jujur dan fokus pada pembelajaran. Untuk memulai pembelajaran, coba kalian ingat kembali materi di video sebelumnya di pembelajaran yang ketiga. Di sana kalian belajar tentang keragaman jenis usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Kalian melakukan diskusi dan menemukan berbagai keuntungan dari keragaman sosial tersebut. Nah, keragaman sosial akan menimbulkan keuntungan jika kita semua memiliki jiwa sportif atau bisa bersaing dengan sehat. Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kali ini. Baik, kita langsung menuju ke topik yang kedua. Sikap dalam usaha ekonomi. Untuk memahami materi ini, lakukanlah kegiatan mengamati berikut. Amati kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Nomor 1, apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Nomor 2, apakah di antara mereka saling bersaing dengan ketat hingga terjadi permusuhan? Nah, silahkan diskusikan hal ini dengan teman-teman kalian. Karena kalian diwajibkan tetap tinggal di rumah, maka kegiatan ini bisa dilakukan bersama orang tua, ayah, kakak, atau ibu. Bisa juga bersama teman-teman melalui aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp, Telegram, atau lainnya. Silakan pause atau jeda sejenak video ini. Ketika selesai, video bisa dilanjutkan. Kita menuju ke topik yang ketiga. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Untuk memahami materi ini, simaklah audiobook berikut dengan baik. Pahami isinya. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara, atau disebut distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut, produsen, distributor, dan konsumen, akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana proses produksi pakaian? Untuk menghasilkan pakaian dibutuhkan waktu yang lama. Pada mulanya, produsen pakaian membutuhkan bahan baku kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu.
Benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Itulah proses panjang produksi pakaian. Kamu sudah mengetahui bahwa banyak pihak terlibat dalam proses produksi pakaian. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Setiap pelaku dalam proses produksi pakaian itu mempunyai peran penting. Begitu pula dalam proses produksi benda lain. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Bagaimana kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut. Nomor 1, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Nomor 2, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Nomor 3, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Nomor 4, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Kalian sudah menyimak audiobook tadi dengan baik. Untuk mematangkan pemahaman kalian tentang materi ini, lakukanlah kegiatan mencoba berikut ini. Informasi-informasi penting apa yang dapat kamu peroleh dari teks menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Tulislah dalam bentuk diagram berikut. Perhatikan diagramnya, menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Ada 4 kotak yang harus kalian isi. Mengenai bentuk diagramnya bisa kalian kreasikan sendiri. Silakan kalian pause atau jeda sejenak video ini. Sampai kalian selesai dengan tugas ini, video bisa dilanjutkan. Nah, sekarang kalian memiliki pemahaman yang cukup tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Berbekal hal tersebut, lakukanlah kegiatan diskusi berikut ini. Produksi pakaian melibatkan peran banyak pihak. Petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Setiap pihak memiliki peran penting. Namun mereka juga mendapatkan keuntungan. Identifikasikan peran dan keuntungan yang diperoleh petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Diskusikan bersama kelompokmu, lalu tulislah dalam bentuk tabel berikut. Jenis usaha: petani kapas, pemintal benang, pemilik pabrik tekstil, pegawai pabrik tekstil, dan penjahit. Apa perannya dan apa keuntungan yang diperoleh? Lengkapi tabel tersebut dengan baik. Ketika kalian selesai mengerjakannya, kalian bisa melanjutkan video ini. Kita menuju ke topik yang keempat. Evaluasi. Kegiatan ini akan dilakukan melalui kuis. Silahkan cek video deskripsi di jam-jam yang ditentukan. Nah, sekarang coba kalian renungkan 4 hal berikut ini. Yang pertama, pengetahuan apa yang kalian pelajari hari ini? Nomor 2, keterampilan apa yang kalian latih hari ini? Nomor 3, sikap apa yang kalian kembangkan hari ini? Nomor 4, nomor terakhir, apa yang dapat kalian berikan kepada lingkungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tersebut? Tugas ini tidak perlu dikumpulkan. Kalian lakukan dengan jujur. Ini untuk diri kalian sendiri. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jika bermanfaat, jangan lupa untuk membagikan atau share video ini kepada teman-teman kalian, agar makin banyak anak yang memperoleh manfaat dari video ini. Terima kasih Bapak ucapkan. Sampai jumpa di video berikutnya.